Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Linda Rosi Permata 20 dengan NIM 20064107 dan saya Putri Salviana dengan NIM 2006411015 yang akan menjelaskan tentang wacana yang dosen pengampunya yaitu Ibu Asih Wayuningsi MPD. Pengertian wacana. Wacana berasal dari bahasa Inggris discourse yang artinya komunikasi buat pikiran, baik lisan maupun tulisan yang teratur. Jadi, wacana dapat diartikan sebagai sebuah tulisan yang teratur menurut urutan-urutan yang semestinya. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap. Sebagai satuan bahasa yang lengkap, maka wacana itu berarti terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh yang bisa dipahami oleh pembaca dalam wacana tulis atau pendengar dalam wacana lisan, tanpa keraguan apapun. Wacana merupakan satuan bahasa yang paling besar digunakan dalam komunikasi. Satuan bahasa di bawahnya secara berurut-urut adalah kalimat, frase, kata, dan bunyi. Secara berurutan, rangkaian bunyi merupakan bentuk kata, rangkaian kata membentuk frase, dan rangkaian frase membentuk kalimat. Akhirnya, rangkaian kalimat membentuk wacana. Pengertian konteks wacana. Menurut Halliday dan Hasan, yang dimaksud konteks wacana adalah teks yang menyertai teks lain. Pengertian hal yang menyertai teks itu meliputi tidak hanya yang dilisankan dan dituliskan, tetapi termasuk pula kejadian-kejadian nonverbal lainnya keseluruhan lingkungan teks itu. Unsur-unsur konteks wacana. Unsur-unsur konteks terdiri dari 7 macam, yaitu penurut, penutur, dan pendengar. Penutur dan pendengar yang terlibat dalam peristiwa tutur disebut partisipan. Berkaitan dengan partisipan ini, yang diperhatikan adalah latar belakang seperti sosial, budaya, dan lain-lain. Kemudian kondisi objek partisipan seperti fisik, mental, kemahiran, berbahasa, dan lain-lain. Contohnya, operasi harus segera dilakukan. Maksud ujaran itu jika penuturnya adalah dokter, maka bermakna pembedahan. Jika penuturnya adalah penjahat, maka bermakna merampok atau pencurian. B. Topik pembicaraan. Memahami topik pembicaraan akan memudahkan memahami isi wacana, sebab pembicaraan yang berbeda akan menghasilkan bentuk wacana yang berbeda pula. Contohnya, kata banting dalam sebuah wacana akan bervariasi maknanya, tergantung pada topik pembicaraannya. Dalam bidang ekonomi mungkin turun harga, tapi jika dalam olahraga judo, tentulah maknanya mengangkat seseorang dan menjatuhkannya. C. Latar peristiwa. Latar peristiwa menentukan latar wacana. Contoh, di warung kopi jika ada pembeli bertutur teh, Bu, maka pelayan warung akan menafsirkan ujaran tersebut adalah segelas air teh. Berbeda jika ujaran teh, Bu, diucapkan di toko, maka pelayan toko akan menafsirkan sebagai daun teh yang sudah dikeringkan, bukan air teh. D. Penghubung. Penghubung adalah medium yang dipakai untuk menyampaikan topik tutur. Untuk menyampaikan informasi, seseorang penutur dapat mempergunakan penghubung dengan bahasa lisan
atau tulisan dengan paralinguistiknya. Ujaran lisan dapat dibedakan berdasarkan sifat partisipan tutur, yaitu langsung seperti berdialog dan tak langsung seperti telepon, teleks, dan lain-lain. Kode. Kalau penghubung itu lisan, maka kode dapat dipilih antara salah satu dialog bahasa yang ada. Akan kurang tepat jika penggunaan ragam bahasa baku digunakan untuk tawar-menawar di pasar. Sebaliknya, ragam bahasa non-baku kurang tepat jika digunakan untuk berkhotbah di masjid. Pemilihan kode bahasa yang tidak tepat sangat berpengaruh pada efektifan komunikasi, yaitu akan timbul kesalahpahaman komunikasi. Bentuk pesan. Faktor yang mempengaruhi bentuk makna wacana adalah bentuk pesan. Jika pendengarnya bersifat umum dari berbagai lapisan masyarakat, maka haruslah dipilih bentuk pesan yang bersifat umum. Sebaliknya, jika pendengarnya berkelompok maka bersifat khusus, maka pesannya harus bersifat khusus. Peristiwa tutur. Peristiwa tutur yang dimaksud di sini adalah peristiwa tutur tertentu yang mewadahi kegiatan tertutur, misalnya pidato, percakapan, seminar, sidang, pengadilan, dan lain-lain. Peristiwa tutur tersebut dapat menentukan bentuk dan isi wacana yang dihasilkan. Wacana yang dipersiapkan untuk pidato akan berbeda bentuk dan isinya dengan wacana untuk seminar. Pengertian kohesi dan koherensi. Kohesi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Kohesi dalam wacana ini terdapat keserasian hubungan unsur dalam wacana. Konsep kohesi pada dasarnya mengacu pada bentuk kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterikatan secara padu dan utuh. Koherensi adalah keterkaitan antara bagian satu dengan bagian lainnya, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Koherensi dalam wacana artinya wacana tersebut terpadu sehingga mengandung pengertian yang benar atau apik. Ciri wacana yang baik. Menurut Maingueneu, terdapat 8 ciri-ciri penting wacana, yaitu: wacana dapat dipahami sebagai sebuah satuan bahasa tertinggi dan berada pada tingkatan di atas kalimat. Wacana merupakan satuan bahasa yang terarah. Ketiga, wacana terlibat topik tunggal karena ia merupakan sebuah urutan yang linier atau urutan yang lurus. Keempat, wacana merupakan salah satu bentuk tindakan, yaitu tindakan komunikasi. Kelima, wacana adalah interaktif. Disebut interaktif karena melibatkan dua pihak. Keenam, wacana bersifat kontekstual. Sebuah ujaran yang sama namun memiliki konteks yang berbeda akan menghasilkan dua wacana yang berbeda. Ketujuh, wacana didukung oleh subjek. Hal ini berarti wacana selalu berkaitan dengan subjek. Sebuah wacana berkaitan sebuah wacana berkaitan dengan lainnya, sehingga wacana merupakan bagian dari interdiskursus merupakan fungsi reintegratif, yaitu bergabungnya diskursus yang ada. Kesimpulan, wacana adalah satuan bahasa yang lengkap. Sebagai satuan bahasa yang lengkap, maka dalam wacana itu berarti terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh, yang bisa dipahami oleh pembaca, dalam hal ini wacana tulis, atau pendengar, dalam hal ini wacana lisan, tanpa keraguan apapun. Ada beberapa pengertian wacana menurut para ahli, yaitu Roger Fowler dan Hawthorne. Analisis wacana mempertimbangkan konteks dari wacana.
seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana di sini dipandang produksi, dimengerti dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.